Jadi ini kita ada di pesawat, dari Malaysia kita mau terbang ke Kamboja. Kita mau eksplor salah satu kota di sana namanya Sihanoukville. Nah, buat kalian yang penasaran kayak gimana kondisi Kamboja sebenarnya, kalian wajib tonton video ini karena kita bakal spill selama kita di sana kita ngapain aja, kita pergi kemana, dan kita ngapain ke sana, biayanya berapa, kita juga bakal kasih tahu. Ya, jadi wajib tonton video ini. Oh ya, disclaimer, mungkin di video ini banyak pengulangan kata-kata nggak jelas karena emang bukan aku aja sih, tapi kita berdua nih kayak yang nggak terlalu pandai ngobrol di depan kamera kayak gini. Tapi ya nggak apa-apa, anggap aja ini proses belajar memperbaiki public speaking. Bener. Biar videonya bisa lebih bagus ke depannya. Practice makes perfect. Nah, ya, jadi pokoknya tonton video ini. Dan nanti kita bakal spill semuanya di sana. Betul nggak sih? Jadi kita udah keluar dari airport, ini kita mau menuju hotel. Kita ada untuk ke hotel sekitaran kayak 30 menit lebih mungkin. Nah, kita tadi booking mobilnya ini dari aplikasi PSApp. PSApp itu kayak aplikasi gokarnya orang Kamboja gitu. Jadi kayak orang-orang sini biasanya kalau kemana-mana untuk ngebooking tuk-tuk ataupun mobil, biasanya mereka book dari PSApp gitu. Dan kalau di sini tempat setiran mobilnya juga di sebelah kiri, nggak di sebelah kanan. Gimana lo rasa? Record saya dong, tengok saya duduk. Dan by the way, kalian kan pasti penasaran kita ngapain sih kesini. Kita nge-just tip loh. Jadi kayak ini koper, terus belakang ada koper. Kebetulan karena ini mobil kecil, aku duduknya itu kayak cuma 1/4 dari kursinya. Jadi kita kesini sebenarnya itu kerja sambil liburan gitu. Nah, sebenarnya oke sih. Kalian bisa lihat, ini dia pemandangannya. Jadi kalau kalian mau nge-just tip, Hai, jadi ini kita lagi jadi kita mau eksplor Kamboja sama cewek-cewek di Singapura. Gimana ya dari Singapura ke Kamboja? Dia nyusul kita ke Kamboja loh dari Singapura demi se-effort konten itu ini, loh, kan? demi konten ini loh. Ya gimana ya, namanya juga Orang berada ya, orang berada. Hai, jadi ini kita mau keluar dari hotel, kita mau explore Sihanoukville. Sebentar. Jadi kita mau explore Sihanoukville, kita kedatangan member baru dari Singapura langsung loh. Iya, baru semalam dari Singapura. Jadi Buat mendukung konten ini. nah, kita lagi mau kita nyari makan dulu. Terus abis siap makan kita mau ke salah satu tempat, dia di pinggir pantai, katanya bagus karena ada kolam renangnya juga ya kan, yang langsung ke pantai kayak Infinity Pool gitu nggak sih, bukan ya? Nah, ini kayak pier gitu, dan di sini itu kalau malam ada kayak tempat orang clubbing gitu, tempat orang nge-club. Nah, ini juga ada kayak travel yang mau ke Koh Rong. Oh iya, Koh Rong ini kayak pulau di sini gitu, ada pulau di tengah laut gitu. Jadi banyak orang yang liburan ke sana. Dan ini juga salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi orang sih di sini. Iya.
Nah kalau kalian mau ngebooknya bisa dari sini juga. Hai warga Singapura, gimana apa ya? Aku pertama kali ikut trip kalian ya sekarang. Kayak seru juga gitu ya. Gimana kesannya di Sihanouk ini? Sekarang baru ngerasa adem ya, nggak tahu nanti ya kalau lagi panas ya. Oh, Soalnya kayak nengok-nengok di Google gitu kan derajatnya tinggi ya dia. iya. Nah, jadi kita ini mau kunjungi salah satu mall terbesar di kota Sihanoukville ini namanya U Mall. You Jadi mari Mall. kita lihat kondisinya di dalam gimana. Ini ada KFC, Ada ini ada kayak toko Jerry, Luk Fook, pasti pada tahu lah ya Luk Fook. ya karena ini ada di Singapura, Kamboja, Indo juga. Ah, boleh. Ini kita mau naik, kita cari makan juga sekalian. Gimana Mbak perasaannya setelah sampai di Kamboja? Panas sekali ya. Panas sekali ya. Tapi masih bisa enjoy lah ya. Hai, jadi ini kita udah selesai makan. Ini kita mau ke salah satu tempat belanja di Kamboja namanya Jandu. Kalian bisa lihat. Ini kayak istilahnya di sini itu jaranya Sihanouk gitu. Jadi kita ada beli beberapa barang dari Jando. Ini kayak fashion retail gitu dari Kamboja. Nah, setelah kita dari mall ini kita mau lanjut ke satu tempat. Tempatnya juga bagus, itu kayak salah satu itu coffee shop nggak sih? Bisa Itu kayak coffee shop yang paling banyak hits dikunjungi orang-orang lokal kita sini. lihat review di Google Maps Juga bagus. Nah, dan kalian tahu kita naik apa? Kita naik tuk-tuk. Ini kayak apa? Bajai. Ini bajai. Kami aja. Ini beneran bagus sih. Ini bagus. Ini kayak Bali gitu. Lebih kayak Bali. Ini dia hotel. Jadi sebelahnya ada Novotel. Ini kayak hotel juga sih, tapi beda sama hotel sebelah. Nah, di sini dia ada beach club-nya gitu. Dan beneran bagus. Ini namanya Beach Club, Aqua Beach Club. Oke, ini kalian bisa lihat. Aqua Beach Club.
Boleh. Pesan minimal 25 ya. Atasnya Enggak minimal 25 sih dia bilang terbalik. Don't need no light to see you shine. It's your golden hour. You slow down time in your mana nih weh makannya weh? Jadi ini makin malam makin bagus tempatnya. Kayak enak gitu ya. Mana? Abi. Roti kan? Iya. Abi. Biar aku slow. Kalian kan. Pas sambil ngobrol tadi. Iya. Ya terbang aja. Mau keliling nggak ya nanti? Nggak usah lah ya. Hah? Oh tadi masa mau 4 musingan. Tapi kayak Apa lagi? mager. Nanti besok nggak bangun pula lagi. Nah, ini hari terakhir kita di sini. Terus besok kita bakal balik. Nah, jadi ini kita baru balik hotel, kita ngecas handphone, terus mau lanjut explore. Kebetulan penginapan kita ini dekat sama salah satu mall juga di sini. Itu kayak mall yang itu isi mallnya barang-barang dari Cina semua. Karena ya rata-rata investor sini dari China sih. Oh, sama satu lagi, kalian kalau mau beli barang-barang high end kayaknya harus hati-hati juga. Karena di sini banyak dup-dupnya gitu. Macam ini mereka kayak nggak segan-segan buat namanya langsung Chanel. Tapi ini harganya rada-rada. Kalau di Medan nih kayak Plaza Medan Fair. Iya, kayak Plaza Medan Fair. Dan ini harganya rada-rada nggak ngotak sih sebenarnya. Jadi ini kayak supermarket gitu. Semua rata-rata orang Chinese yang di sini pada umumnya biasanya belanjanya di sini gitu. Ini ada store Dior. Jadi kalau mau belanja untuk masakan rumah juga bisa. Karena supermarketnya cukup besar. Sendal-sendal. Nah, kalian bisa lihat kayak sendal-sendal di sini tuh yang kayak gini. Dan rata-rata orang-orang sini juga pakai pakaian yang kayak gini ya. Ini kayak Kalau supermarket ya nggak usah masuk gitu. Soalnya kan ya udah tahu lah isinya barang-barang. Nah, ini ada kayak time zone gitu, kayak wahana main. Bukan wahana ya.
Ini dia. Rata-rata banyak tulisan-tulisan gitu pakai bahasa Cina, jadi agak susah ngebacanya. Nah, ini kayak tempat main biliar gitu. Jadi rame ya. Termasuk lengkap sih kalau untuk main, kayak ada tempat main biliar, ada tempat untuk main bowling juga. Nah, ini juga salah satu all you can eat yang paling banyak peminatnya di sini. Oke. Kayaknya kita mau turun, Deng. Kita mau turun. Mau explore lain. Salah satu ikon dari kota Sihanoukville ini. Sebenarnya kalau mau nampak mukanya Lebih jelas harus ke sana sih. harus dari depan sana. Cuman kayak Susahnya kurang. Kayak ini kan, kalian bisa lihat kan. Dia kayak pedagang-pedagang kecil gitu. Mereka udah pakai barcode gitu paymentnya. Udah di semua tempat gitu. Mau kecil mau besar, mereka udah pakai, kalian bisa lihat barcode gitu. Nah, di sini dia juga ada jual kayak wine gitu. Wine. Nah, biasanya di sini kalau pagi sampai sore gitu banyak, ada cookies, ada roti gitu, ada kosong. Cuman ini mungkin karena malam udah mulai berkurang. Ini dia kamar kita di room E07. Ini dia kamar mandinya. Sebenarnya oke lah kalau untuk cuman sekedar tempat istirahat doang. ini agak berantakan. Agak berantakan karena kita juga udah capek. Ya. Dan kita juga kayak bener-bener sebenarnya nggak ada waktu di kamar lama nggak sih? Kita dari semalam sampai kita langsung urus-urus barang untuk justipan kita, dan sampai malam, terus malam juga hujan, kita pulangnya jam pagi gitu, jam 2, sampai kamar langsung tidur. Pagi tadi udah bangun lagi. Ya, seperti ini. Seperti ini Keadaan kamar. keadaan kamar. Agak berantakan. Karena kita bener-bener yang kayak nggak sempat beberes gitu loh.